Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa hukum pidana, mulai sesi ini saya akan menyampaikan perkuliahan melalui channel saya. Tolong di subrek dan di like, karena kita sekarang tengah mengalami pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa tatap muka secara langsung. Tapi mudah-mudahan melalui pertemuan ini teman-teman masih bisa melihat saya. Kita berdoa selalu semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Baik, materi hari ini adalah tentang tindak pidana atau perbuatan pidana. Nah, sebelum merujuk ke sana, orang yang bisa dianggap melakukan tindak pidana atau sesuatu atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Dalam KUHP diatur barang siapa, berarti itu menunjuk kepada orang, sehingga yang disebut subjek tindak pidana di dalam KUHP adalah orang atau manusia. Nah, perkembangan selanjutnya, subjek tindak pidana itu bukan hanya orang, tetapi juga badan hukum. Jadi badan hukum bisa melakukan tindak pidana. Kalau KUHP mengatur barang siapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum, maka itu merujuk kepada orang, karena memang KUHP mengatur subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Tapi kemudian hari ini banyak juga korporat yang melakukan tindak pidana, sehingga di rancangan KUHP dan di peraturan di luar KUHP itu sudah diatur bahwa korporat atau korporasi itu bisa bertanggung jawab terhadap tindak pidana. Oke, sampai situ. Oke, nah selanjutnya tindak pidana itu sendiri istilahnya banyak. Tindak pidana itu istilah di dalam peraturan-peraturan di luar KUHP gitu. Ada juga sebetulnya para ahli menyebut tindak pidana itu dengan ada yang peristiwa pidana, ada perbuatan pidana, ada delik, ya asal katanya sebagai strafbarfeit gitu, tindak pidana. Tapi apapun itu kita sekarang menganut paham bahwa suatu perbuatan pidana itu disebut tindak pidana. Tapi intinya adalah tindak pidana. Nah, apa sih sebetulnya tindak pidana itu? Beberapa ahli menyampaikan, misalnya Mulyatno, tindak pidana itu adalah perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Berarti Mulyatno menyebutnya perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Nah, mesti diingat kuliah kita sebelumnya tentang asas legalitas. Artinya perbuatan itu atau tindak pidana itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang sudah diatur tadi, maka dia dianggap melakukan tindak pidana. Oke, sampai sini dicatat dong. Biasanya yang dicatat kalau di kelas kan dicatat ya, kalau di sini juga dicatat. Oke, nah kita lihat pengertian yang kedua misalnya dari Simons. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, kalau gitu tindak pidana itu apa dong? Ada unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana ini bisa dikelompokkan ke dalam dua unsur. Unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, unsur subjektif itu melekat kepada subjek tindak pidana yang tadi, kepada orang. Apa misalnya? Kemampuan bertanggung jawab yang tadi Simon bilang. Orang ini mampu nggak bertanggung jawab? Mampu nggak mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ada lagu misalnya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, salah ya kalau itu.
kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Intinya barang siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab. Nah itu unsur subjektif melekat kepada subjek tindak pidana, kepada pelaku tindak pidana. Unsur yang lain dilakukan dengan kesalahan. Nah, dilakukan dengan kesalahan. Sengaja kah? Lalai kah? Ada unsur kesalahan di situ. Kemudian melawan hukum. Tadi Simon mengatakan bahwa berkaitan dengan kesalahan, perbuatannya bersifat melawan hukum. Nah, melawan hukum ini nanti kita jelasin. Ada yang sifatnya diam-diam, nggak disebutin di dalam KUHP, tapi ada juga yang langsung perbuatan melawan hukum. Tapi intinya saya berbicara bahwa unsur objektif dari tindak pidana itu kemampuan bertanggung jawab seseorang melekat kepada orang, subjektif melekat kepada subjeknya, dia mampu bertanggung jawab atau enggak, dilakukan dengan kesalahan, sikap batinnya itu bagaimana. Kemudian yang unsur objektif itu melekat kepada perbuatan pidana yang dilakukan. Perbuatan pidananya diatur atau enggak di dalam peraturan perundang-undangan. Ada akibat yang ditimbulkan atau enggak. Misalnya dalam KUHP diatur barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, atau barang siapa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, ada nggak akibatnya? Gitu. Kemudian ada keadaan yang mengiringi perbuatan tersebut. Seperti apa itu keadaannya? Itu melekat kepada objektif, kepada perbuatan pidana. Nah, artinya unsur tindak pidana itu harus dilihat dulu sebelum dikatakan apakah orang itu melakukan tindak pidana atau enggak. Nah, saya pikir sampai di sini dulu berkait dengan subjek tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri. Karena kalau kebanyakan nanti susah uploadnya, gitu ya. Tapi dengerin dulu ya lagu sedikit setelah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.